Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semua, selamat datang di channel 101 Kisah Nyata. Di sini, kami akan membagikan kisah-kisah inspiratif, penuh makna, dan diangkat dari kehidupan nyata. Setiap cerita hadir untuk memberikan pelajaran, motivasi, serta membuka mata hati kita tentang arti kehidupan. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe, agar kalian tidak ketinggalan kisah menarik berikutnya. Selamat menyimak, semoga bermanfaat. Di sebuah kantor besar yang modern, aktivitas setiap pagi selalu dimulai dengan kesibukan. Orang-orang sibuk membuka laptop, mengetik laporan, mempersiapkan rapat, dan menjawab email yang masuk tanpa henti. Suasana hiruk-pikuk itu terasa seperti mesin besar yang terus berputar. Semua orang bekerja sesuai perannya masing-masing. Namun pagi itu, ada satu kejadian kecil yang membuat alur kerja kantor menjadi kacau. Seorang manajer senior yang terkenal disiplin dan perfeksionis datang lebih pagi dari biasanya. Ia membawa laptop pribadinya, laptop yang berisi semua data penting, presentasi strategis, serta laporan kinerja yang harus dipresentasikan di depan direksi siang nanti. Wajahnya terlihat serius, penuh dengan tekanan. Presentasi ini dianggap sangat penting karena menentukan kelanjutan proyek besar perusahaan. Semua orang tahu, jika presentasi ini gagal, maka reputasi divisi tempatnya bekerja bisa runtuh seketika. Sambil duduk di kursi kerjanya, sang manajer menyalakan laptop dengan penuh keyakinan. Jari-jarinya mulai mengetik password, sesuatu yang sudah dilakukannya setiap hari tanpa masalah. Namun tiba-tiba layar menolak. Sebuah notifikasi merah muncul dengan tulisan, password salah. Sang manajer terdiam sebentar, lalu mencoba sekali lagi dengan lebih hati-hati. Ia mengetik ulang, memastikan setiap huruf sesuai dengan yang dia ingat. Tapi hasilnya sama, password tetap salah. Keringat dingin mulai membasahi pelipisnya. Ia mencoba ketiga kalinya, berharap hanya salah ketik. Namun sistem laptop memberi peringatan tegas. Akun terkunci sementara karena terlalu banyak percobaan gagal. Sejenak ruangan terasa begitu sunyi. Hanya terdengar suara kipas pendingin laptop yang berputar. Sang manajer mulai panik. Berita tentang laptop yang terkunci cepat menyebar ke seluruh ruangan. Beberapa rekan kerja mendekat, penasaran apa yang sebenarnya terjadi. Suasana kantor yang biasanya tenang berubah menjadi riuh. Semua orang tahu bahwa file presentasi yang ada di dalam laptop itu sangat krusial. Tanpa file tersebut, rapat siang nanti akan berantakan. Bahkan pimpinan besar perusahaan sudah menjadwalkan kedatangan investor dari luar negeri untuk mendengarkan paparan langsung. Dengan wajah tegang, manajer itu segera memanggil tim IT kantor. 3 orang staf IT datang terburu-buru, membawa peralatan lengkap. Mereka terbiasa menghadapi masalah komputer, jaringan, dan berbagai perangkat kantor. Tetapi kali ini masalah yang ada cukup menjengkelkan. Seorang staf IT mencoba melakukan login melalui akun administrator, namun tetap tidak berhasil. Laptop tetap menolak. Staf lain mencoba menghubungkannya ke server pusat, berharap bisa mereset password dari sana. Namun laptop itu rupanya sudah dilindungi dengan sistem enkripsi bawaan yang tidak mudah ditembus. Waktu terus berjalan. Jam di dinding seolah berdetak lebih cepat dari biasanya. Setiap menit terasa berharga. Sang manajer semakin gelisah. Ia berjalan mondar-mandir, sesekali menatap layar laptop dengan tatapan frustrasi. Ia sadar bahwa semua kerja kerasnya bisa sia-sia jika tidak bisa masuk ke sistem. Beberapa karyawan yang lewat mulai bergumam pelan. Ada yang berbisik-bisik, mempertanyakan kenapa password sederhana bisa membuat suasana kantor begitu kacau. Ada juga yang hanya menggelengkan kepala, tidak percaya bahwa tim IT yang biasanya selalu bisa diandalkan, kali ini terlihat kewalahan. Suasana di ruangan itu benar-benar menegangkan. Tim IT masih mencoba berbagai cara, dari mengakses BIOS, menjalankan safe mode, hingga memeriksa apakah ada bug pada sistem operasi. Tapi semuanya berujung pada kebuntuan. Laptop tetap terkunci rapat. Layar hanya menampilkan pesan dingin bahwa akses ditolak. Manajer itu semakin putus asa. Ia membayangkan bagaimana nanti harus menjelaskan pada direksi jika file presentasi tidak bisa ditampilkan. Ia membayangkan wajah kecewa bos besar, juga bagaimana rekan-rekannya akan kehilangan kepercayaan. Semua bayangan buruk itu membuat dadanya semakin sesak. Di tengah kepanikan itu, tidak ada seorang pun yang menyadari bahwa jawaban dari masalah besar ini sebenarnya sederhana. Mereka semua terlalu sibuk berpikir dengan cara rumit, mencoba solusi teknis yang kompleks, hingga lupa kemungkinan paling mendasar. Situasi itu bagaikan kapal besar yang hampir karam, hanya karena sekrup kecil longgar. Dan disitulah cerita ini dimulai.
Sebuah insiden kecil yang seharusnya mudah diselesaikan, justru menjadi malapetaka besar karena orang-orang terlalu fokus pada sisi teknis. Hingga akhirnya, sosok yang tidak pernah diduga akan muncul dengan cara yang sederhana dan waktu yang singkat, menyelamatkan keadaan. Pagi itu, kantor besar yang modern mendadak berubah menjadi panggung penuh drama. Semua orang menunggu keajaiban, meski belum tahu bahwa sang penyelamat sebenarnya sudah berada sangat dekat dengan mereka. Kekacauan di ruangan itu semakin menjadi-jadi. Laptop milik sang manajer tetap terkunci meski sudah dicoba berkali-kali oleh tim IT. Waktu terus berjalan, sementara semua orang hanya bisa menatap layar yang tidak mau terbuka. Tim IT mulai bergerak lebih serius. Mereka membagi tugas, satu orang mencoba masuk lewat akun administrator, satu orang lain mencoba mengakses server pusat perusahaan, dan satu lagi mulai mengutak-atik pengaturan BIOS. Dari luar terlihat mereka bekerja dengan tenang, seolah-olah tahu apa yang harus dilakukan, tapi sebenarnya di dalam hati mereka mulai merasa tertekan. Sebab, apapun yang mereka lakukan, hasilnya tetap nihil. Laptop itu seolah sedang menertawakan semua upaya mereka. Sang manajer semakin gusar, ia duduk gelisah, mengetuk-ngetukkan jarinya di meja kerja, sesekali melirik jam dinding yang jarumnya terus bergerak. Wajahnya semakin pucat, ia sadar. Hanya tinggal beberapa jam lagi sebelum rapat besar dimulai. Semua bahan presentasi, semua data, semua hasil analisis hanya ada di laptop itu. Tidak ada salinan cadangan. Tidak ada flash disk, tidak ada backup di server. Semuanya terkunci rapat di dalam mesin kecil yang kini tak bisa disentuh. Salah seorang staf IT mencoba cara lain. Ia membawa kabel khusus, mencoba menghubungkan laptop ke komputer server administrator. Harapannya, sistem pusat bisa memaksa laptop untuk menerima perintah reset password. Namun saat proses itu dijalankan, layar laptop justru menampilkan peringatan keras. System blocked. Too many attempts. Seisi ruangan langsung terdiam. Peringatan itu berarti laptop kini masuk ke dalam mode perlindungan tambahan. Semakin sulit untuk dibuka. Seorang staf IT lain kemudian mencoba opsi recovery system. Ia masuk ke menu khusus, mencoba memulihkan sistem ke titik restore sebelumnya. Namun proses itu membutuhkan waktu lama. Sementara jarum jam terus berputar, detik demi detik terasa seperti cambuk yang menghantam kepala sang manajer. Di luar ruangan, beberapa karyawan mulai berkumpul. Mereka penasaran dengan apa yang sedang terjadi. Bisikan-bisikan terdengar di antara mereka. Ada yang berkata, bagaimana bisa laptop bos besar sampai terkunci begini? Ada pula yang berkomentar, bukannya tim IT seharusnya jago? Kok kelihatan bingung semua? Bisikan-bisikan itu menambah tekanan di dalam ruangan. Tim IT merasa harga diri mereka dipertaruhkan. Sang manajer menundukkan kepala, mengusap wajahnya dengan kedua tangan. Ia teringat bagaimana semalam ia begadang sampai larut hanya untuk menyelesaikan presentasi itu. Ia yakin sudah menyimpannya dengan rapi, ia yakin sudah memasukkan password dengan benar. Tapi entah mengapa pagi itu laptop menolak masuk. Rasanya seperti mimpi buruk yang datang di waktu yang salah. Ketegangan makin bertambah ketika telepon dari lantai atas berbunyi. Seorang sekretaris mengingatkan bahwa direksi sudah menunggu laporan perkembangan. Sang manajer menjawab dengan suara bergetar, berusaha menenangkan diri, meski jelas sekali ia sendiri hampir putus asa. Setelah telepon ditutup, ruangan semakin hening. Semua orang sibuk dengan pikirannya masing-masing. Tim IT yang biasanya penuh percaya diri kini tampak lesu. Mereka saling pandang, mencoba mencari ide lain, tapi buntu. Seorang dari mereka berkata pelan, kalau cara ini gagal juga, mungkin kita harus install ulang sistem. Namun usulan itu membuat sang manajer hampir marah. Install ulang? Itu berarti semua file hilang, bukan? Apa kalian tidak tahu, data di laptop ini lebih berharga dari seluruh perangkat kerasnya? Suaranya meninggi, membuat seisi ruangan semakin tertekan. Jam menunjukkan pukul 10:15 menit. Waktu presentasi dijadwalkan pukul 1 siang. Artinya tak hanya tersisa kurang dari 3 jam. Dalam 3 jam itu, mereka harus menemukan cara membuka laptop tanpa kehilangan 1 byte pun data. Situasi benar-benar seperti menunggu bom waktu. Staf IT mencoba lagi, kali ini dengan memanfaatkan software recovery khusus. Mereka memasukkan flash disk berisi program darurat, namun laptop malah memproses sangat lama, hingga akhirnya muncul pesan error. Access denied. Semua usaha mereka seakan sia-sia. Sementara itu, sang manajer hanya bisa menarik napas panjang. Ia bersandar di kursi dengan wajah muram. Dalam hati ia berkata, bagaimana mungkin sebuah password yang seharusnya melindungi malah menjadi jebakan? Bagaimana bisa teknologi yang seharusnya mempermudah pekerjaan justru membuat semuanya hancur? Suasana kantor menjadi semakin suram.
Beberapa karyawan yang tadinya menonton memilih kembali ke meja mereka. Mereka tahu masalah itu tidak akan selesai di tengah suasana ruangan yang semakin tegang. Ketika semua staf IT terlihat lelah, sang manajer semakin frustrasi, dan waktu semakin menekan, pintu ruangan itu tiba-tiba berderit terbuka. Masuklah seorang pria sederhana dengan seragam khas pekerja kebersihan kantor. Dialah office boy yang setiap hari bekerja membersihkan ruangan, mengantarkan kopi, menata dokumen, dan melakukan pekerjaan kecil yang sering dianggap sepele oleh banyak orang. Ia membawa nampan kecil berisi 2 cangkir kopi panas. Sebenarnya ia hanya berniat masuk untuk menunaikan tugas rutinnya, mengantarkan pesanan minuman untuk sang manajer dan tamu yang kebetulan ada di ruangan itu. Namun begitu ia melangkah masuk, ia langsung merasakan suasana yang berbeda. Ruangan yang biasanya penuh suara ketikan dan obrolan ringan kini sepi, tegang, dan penuh aura panik. Semua orang menatap layar laptop dengan ekspresi muram, seperti sekelompok tentara yang baru saja kalah perang. Office boy itu berhenti sejenak di ambang pintu. Ia bingung, lalu dengan hati-hati meletakkan kopi di atas meja kecil di samping manajer. Sambil tersenyum canggung, ia mencoba mencairkan suasana. "Kok pada serius banget, Pak? Lagi rapat ya?" Tanyanya dengan nada ringan. Tidak ada yang langsung menjawab. Para staf IT masih sibuk menatap layar. Sang manajer hanya menatap kosong ke arah laptop, sementara beberapa karyawan lain saling berbisik di belakang. Office boy itu semakin penasaran. Ia melangkah mendekat, lalu melihat layar laptop yang menampilkan pesan kunci dengan tulisan tegas, "Account locked." "Too many attempts." Dengan polos ia bertanya, "Oh, laptopnya nggak bisa dibuka, Pak." Pertanyaan sederhana itu seketika membuat beberapa orang menoleh ke arahnya. Ada yang tersenyum kecut, ada pula yang memandang dengan tatapan meremehkan. Salah seorang staf IT bahkan bergumam lirih. "Iya, ini masalah serius. Nggak semudah itu." Namun office boy itu tidak tersinggung. Ia hanya berdiri di samping meja dengan wajah ingin tahu. Dari sudut pandangnya, semua yang dilakukan tim IT tadi tampak seperti sesuatu yang terlalu rumit. Kabel tersambung ke sana kemari. Layar menampilkan kode-kode aneh, dan tangan mereka sibuk mengetik kombinasi perintah. Tapi hasilnya tetap sama. Laptop tidak mau terbuka. Sang manajer yang sudah hampir putus asa akhirnya menoleh sebentar kepada office boy itu. Dengan nada lelah ia menjawab, "Iya, ini masalah password. Laptop saya terkunci. Presentasi penting ada di dalam. Kalau tidak bisa dibuka, habislah saya." Suaranya lirih tapi jelas terdengar kepanikan. Mendengar itu, office boy mengangguk pelan. Ia tidak berusaha memberi solusi, hanya sekadar menunjukkan empati. Tapi kemudian, setelah beberapa detik diam, ia memberanikan diri berkata, "Kalau boleh coba, mungkin saya bisa lihat sebentar?" Sontak ruangan itu kembali hening. Semua orang menoleh ke arahnya. Beberapa staf IT tampak kaget, bahkan ada yang tersenyum sinis. "Kamu mau coba buka laptop ini?" Salah satu dari mereka bertanya dengan nada setengah mengejek. Office boy itu hanya tersenyum, lalu mengangguk. Sang manajer sempat ragu. Di satu sisi, ia tahu office boy itu sama sekali tidak punya latar belakang IT. Tugasnya hanya mengurus kebersihan kantor, mengatur minuman, dan hal-hal sederhana lainnya. Bagaimana mungkin dia bisa menyelesaikan masalah yang bahkan tidak bisa dipecahkan oleh tim IT berpengalaman? Tapi di sisi lain, sang manajer sudah tidak punya pilihan. Waktu terus berjalan, dan semua upaya sejauh ini gagal total. Dengan napas panjang, sang manajer akhirnya berkata, "Baiklah, coba saja, toh tidak ada salahnya." Ia menggeser kursinya, memberi ruang bagi office boy itu untuk duduk di depan laptop. Seisi ruangan memperhatikan dengan seksama. Beberapa menatap dengan rasa ingin tahu, beberapa lagi dengan ekspresi skeptis. Office boy itu duduk perlahan, menatap layar laptop yang sejak tadi membuat semua orang putus asa. Jemarinya yang sederhana, biasa digunakan untuk memegang sapu dan kain pel, kini berada di atas keyboard sebuah laptop mahal yang berisi data penting perusahaan. Ia tidak terburu-buru. Matanya meneliti pesan di layar, lalu ia bertanya singkat, "Pak, passwordnya apa biasanya?" Sang manajer menjawab dengan sedikit kesal, "Saya sudah coba semuanya. Saya yakin itu password yang benar, tapi sistem menolak." Office boy itu tidak langsung percaya. Ia mengulang dalam pikirannya, mencoba menganalisis dengan logika sederhana. Seringkali ia sendiri menggunakan komputer tua di ruang pantry untuk memutar musik atau membuka file kecil. Jadi ia tahu, kesalahan mengetik password bisa sesederhana salah menekan huruf kapital. Ia lalu berkata dengan tenang, "Kalau boleh coba, saya mau ketik password." Ruangan itu seketika berubah hening. Semua orang menatap ke arah office boy yang kini duduk di depan laptop. Wajah-wajah penuh keraguan tampak jelas.
bercampur dengan rasa penasaran. Tim IT yang sedari tadi berkutat dengan cara-cara teknis canggih, kini harus rela memberi tempat bagi seseorang yang tidak memiliki latar belakang teknologi, bahkan tidak pernah dianggap mengerti soal sistem komputer. Sang manajer, yang sejak tadi mondar-mandir dengan wajah tegang, akhirnya duduk kembali di kursinya. Dengan nada pasrah ia berkata, "Silakan, coba saja. Tapi hati-hati, jangan sampai merusak apapun." Suaranya terdengar berat, penuh tekanan, seakan ia tidak benar-benar percaya, namun sudah tidak punya pilihan lain. Office boy itu menarik napas panjang. Ia tahu semua mata sedang tertuju kepadanya, seakan menantikan apakah ia akan membuat situasi semakin kacau atau justru memberikan keajaiban. Dengan tangan sederhana yang biasanya hanya menggenggam sapu, mengepel lantai, atau mengangkat galon air, kini ia menempatkan jemarinya di atas keyboard laptop yang mahal itu. Ia tidak terburu-buru. Matanya memandangi layar yang menampilkan pesan kunci dengan warna merah menyala. Account locked. Too many attempts. Sebuah kalimat singkat yang telah membuat seluruh ruangan kehilangan akal sehat. Bagi banyak orang, pesan itu berarti jalan buntu. Tapi bagi office boy, yang melihatnya dengan pikiran sederhana, itu mungkin bukanlah akhir dari segalanya. Ia menoleh sebentar ke arah sang manajer. Dengan suara pelan namun penuh keyakinan ia bertanya, "Pak, password yang biasa dipakai apa?" Sang manajer menjawab dengan nada gusar, "Saya sudah mengetiknya berkali-kali. Itu password yang benar." Wynette yakin office boy mengangguk pelan. Ia tidak membantah, hanya mencoba menenangkan. Lalu dengan polos ia berkata, "Kalau begitu mungkin masalahnya bukan password yang salah, tapi cara mengetiknya. Bisa jadi huruf besar kecilnya terbalik. Saya coba pakai semua huruf kecil ya, Pak." Ucapan itu terdengar sangat sederhana, bahkan terlalu sederhana bagi telinga para staf IT yang ada di ruangan. Beberapa dari mereka saling pandang, sebagian menahan tawa. Dalam hati mereka berkata, masalahnya tidak sesederhana itu. Tapi sang manajer, yang sudah hampir kehilangan harapan, hanya mengangguk pelan. "Baiklah, coba saja," jawabnya, meski jelas ragu. Detik berikutnya, office boy mulai mengetik. Tangannya bergerak perlahan di atas keyboard, memastikan setiap huruf dituliskan dengan benar, tanpa huruf kapital, tanpa simbol tambahan. Ia tidak menunjukkan rasa gugup, meskipun semua orang di ruangan itu memperhatikannya dengan seksama. Baginya, ini hanya sebuah percobaan sederhana. Setelah selesai mengetik, ia menekan tombol enter. Suasana ruangan mendadak membeku. Seisi ruangan menahan napas, menunggu apa yang akan terjadi. Bahkan suara pendingin ruangan yang berdesir pelan terdengar begitu jelas. Beberapa staf IT menatap layar dengan mata membelalak. Sang manajer meremas tangannya sendiri, sementara office boy tetap duduk tenang menatap layar. 1 detik, 2 detik, lalu layar laptop yang sejak tadi membandel tiba-tiba berubah. Pesan kunci yang menakutkan itu lenyap, berganti dengan tampilan desktop yang penuh ikon file. Di sana, terlihat jelas folder-folder penting, termasuk satu folder bernama presentasi final. Mata sang manajer langsung membesar. Ia hampir tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. "Astaga, terbuka?" Gumamnya lirih, suaranya bergetar. Ia segera meraih mouse, mengklik beberapa file untuk memastikan semuanya masih ada. Dan benar itu, semua file utuh, tidak ada yang hilang. Data yang ia anggap sebagai nyawa perusahaannya masih tersimpan dengan rapi. Kegembiraan itu begitu kontras dengan rasa tidak percaya. Beberapa staf IT melongo, ada yang mengusap wajahnya sendiri dengan frustasi, ada pula yang hanya bisa tersenyum kecut. Mereka yang sejak pagi berkutat dengan berbagai cara teknis, mencoba trik demi trik, kini harus mengakui bahwa masalah itu diselesaikan hanya dengan sebuah langkah sederhana. Office boy itu hanya duduk dengan wajah biasa. Ia menoleh ke arah sang manajer dan berkata dengan nada rendah hati, "Ternyata cuma huruf kecil, Pak, kadang kita suka lupa hal-hal sepele." Kalimat itu terdengar begitu ringan, tetapi menghantam telinga semua orang di ruangan. Mereka tersadar bahwa masalah yang terlihat besar tidak. Suasana di ruangan itu seakan berhenti sejenak. Semua orang masih tertegun, tak percaya dengan apa yang baru saja terjadi di depan mata mereka. Sebuah laptop yang sedari pagi menjadi sumber masalah, yang telah membuat para ahli IT berjam-jam memeras otak tanpa hasil, kini terbuka hanya dengan satu percobaan sederhana dari seorang office boy. Hening itu hanya bertahan beberapa detik. Setelahnya, reaksi mulai bermunculan satu persatu. Ada yang tertawa kecil, ada yang menggelengkan kepala sambil tersenyum pahit, bahkan ada yang menepuk jidat sendiri seolah tidak habis pikir. Seorang staf IT muda, yang sebelumnya begitu percaya diri, kini hanya bisa berkomentar lirih, "Astaga,
Masa iya, masalahnya cuma sesederhana itu? Matanya menatap layar laptop yang kini sudah normal, seperti ingin memastikan sekali lagi bahwa ia tidak sedang bermimpi. Rekan IT lainnya, yang sejak tadi sibuk mencoba berbagai software pemulih data, hanya bisa menarik napas panjang. Dengan suara getir ia berkata, "Kita sudah buang waktu berjam-jam, tapi ternyata jawabannya ada di depan mata. Huruf besar dan kecil." Ucapannya membuat beberapa orang lain ikut tersenyum pahit, menahan rasa malu sekaligus lega. Di sudut ruangan, seorang sekretaris yang sejak awal ikut panik kini justru menatap office boy itu dengan kagum. Ia berkata pelan namun terdengar jelas, "Kok bisa ya? Hal yang kita anggap sepele malah jadi kunci penyelamat." Kata-katanya seolah mewakili isi hati semua orang di sana. Sang manajer, yang sejak tadi paling tegang, kini berdiri dengan wajah yang bercampur antara lega, takjub, dan malu. Ia mendekat ke arah office boy, menepuk bahunya dengan tulus, lalu berkata, "Kamu sudah menyelamatkan perusahaan ini. Saya benar-benar tidak menyangka. Terima kasih banyak." Suaranya bergetar, seakan baru saja lepas dari bencana besar. Office boy itu hanya menunduk sopan, lalu menjawab singkat, "Saya hanya coba saja, Pak. Tadi saya pikir kalau masalahnya bukan di passwordnya, mungkin cara mengetiknya yang salah." Jawaban itu terdengar sederhana, polos, bahkan tanpa maksud menyombongkan diri. Namun bagi semua orang yang mendengarnya, kalimat itu terasa menohok. Beberapa staf IT saling pandang. Mereka merasa malu karena terlalu fokus pada solusi yang rumit, terlalu yakin dengan kemampuan teknis mereka, sehingga melupakan hal-hal mendasar. Ada yang dalam hati mengakui, seharusnya saya tadi coba dulu kemungkinan itu. Ada juga yang hanya bisa menghela napas, mencoba menerima kenyataan bahwa hari ini mereka dipermalukan oleh logika sederhana seorang office boy. Namun, di balik rasa malu itu, ada juga rasa kagum. Mereka sadar, bukan soal siapa yang lebih pintar atau lebih ahli. Kadang, pikiran yang sederhana justru bisa menembus hal-hal yang luput dari perhatian orang-orang yang terlalu rumit cara berpikirnya. Suasana ruangan perlahan berubah. Dari yang tadinya penuh ketegangan, kini mulai dipenuhi tawa lega. Seorang staf bercanda, "Mulai sekarang, kalau ada masalah komputer, kita panggil dia saja ya." Kalimat itu disambut gelak tawa. Meski terasa getir, ada juga yang menimpali. "Ya, dia lebih efektif daripada kita semua." Tawa itu memang terdengar ringan, tetapi semua orang tahu ada kebenaran yang tak bisa disangkal. Office boy itu, yang sehari-hari hanya dianggap sebagai bagian kecil dari perusahaan, baru saja membuktikan bahwa perannya bisa lebih besar daripada yang selama ini dipikirkan. Sang manajer kembali menatap layar laptop. Folder presentasi final yang menjadi nyawa pertemuannya dengan para investor kini terbuka lebar. Ia mengklik isi folder itu satu persatu, memastikan semua file tidak rusak. Dan benar, semuanya ada di sana, utuh, siap digunakan. Sekali lagi, ia menoleh ke arah office boy dengan tatapan penuh rasa terima kasih. "Kamu tidak tahu betapa berharganya yang kamu lakukan. Kalau tadi file ini tidak bisa dibuka, habis sudah reputasi saya di depan direksi dan investor." Kata-katanya begitu jujur, seolah menumpahkan seluruh ketakutannya yang selama ini ia sembunyikan. Office boy hanya tersenyum kecil, lalu menunduk. Ia tidak terbiasa mendapat sorotan, apalagi pujian di depan ruangan yang tadinya penuh ketegangan kini mulai terasa lebih ringan. Semua orang sudah merasa lega karena laptop berhasil dibuka, data yang terancam hilang kini bisa diakses kembali, dan rencana besar perusahaan tidak lagi dalam bahaya. Namun, siapa yang menyangka bahwa kejutan sebenarnya belum berhenti sampai di situ? Sang manajer, yang masih sibuk memastikan semua file utuh, tiba-tiba menemukan sesuatu yang membuat jantungnya berdetak lebih kencang. Saat membuka folder presentasi final, ia melihat ada beberapa file yang tidak sesuai dengan yang ia ingat. Beberapa file tampak memiliki nama yang aneh, seakan sudah diubah secara acak. Ada pula file yang seharusnya berisi data grafik, namun kini hanya kosong tanpa isi. Dengan wajah tegang, ia memanggil salah satu staf IT. "Coba lihat ini, ada file yang berubah. Kenapa bisa begini?" Tanyanya dengan nada tinggi. Seketika suasana ruangan yang sempat tenang kembali menegang. Salah satu staf IT mendekat, memeriksa dengan teliti, lalu menghela napas panjang. "Benar, Pak. Sepertinya laptop ini bukan hanya terkunci. Ada indikasi file sempat terkena enkripsi otomatis. Mungkin sistem keamanan bawaan yang menganggap ada percobaan masuk berulang kali." Suaranya pelan, tapi cukup membuat semua orang kembali panik. Sang manajer terdiam.
Wajahnya kembali pucat. Ia merasa seperti baru saja selamat dari jurang, tapi kini kembali didorong ke tepi. Jadi, file penting ini hilang? Tanyanya dengan suara lirih. Beberapa staf IT saling pandang. Ada nih yang pertama kita bisa coba recovery, tapi butuh waktu lama. Tidak mungkin selesai dalam beberapa menit. Jawaban itu membuat sang manajer menutup wajahnya dengan kedua tangan. Ia sadar waktu sudah sangat mepet. Presentasi tinggal hitungan jam. Tidak ada waktu lagi untuk menunggu proses rumit yang entah berhasil entah tidak. Di tengah suasana mencekam itu, office boy yang masih duduk di depan laptop tiba-tiba membuka suara. "Pak, boleh saya coba lagi?" Tanyanya pelan. Semua orang menoleh, sebagian dengan tatapan ragu, sebagian lain bahkan seperti ingin menertawakan. Namun setelah apa yang baru saja ia lakukan, tidak ada yang berani meremehkannya lagi. Sang manajer menatapnya dengan tatapan penuh harap. "Apa yang akan kamu lakukan?" Tanyanya penasaran. Office boy itu tersenyum tipis. "Saya pernah lihat ada file yang kalau namanya berubah jadi aneh, sebenarnya masih bisa dipulihkan. Saya coba pakai cara sederhana dulu, siapa tahu berhasil." Tanpa menunggu jawaban, ia mulai mengutak-atik laptop. Jemarinya bergerak lincah, meski tidak terlihat seperti seorang profesional. Ia membuka file satu persatu, mencoba mengganti nama file, memindahkannya ke folder baru, bahkan mencoba membukanya dengan aplikasi berbeda. Orang-orang di ruangan itu menahan napas. Mereka tidak ingin berharap terlalu banyak, tapi di dalam hati kecil ada secercah rasa percaya. Bagaimanapun, orang yang duduk di depan mereka ini sudah membuktikan bahwa logika sederhananya bisa melampaui cara kerja para ahli. Beberapa menit berlalu, office boy terlihat serius. Matanya fokus ke layar, sesekali mengetik, sesekali berhenti sambil berpikir. Semua orang menatapnya dengan penuh rasa ingin tahu. Tiba-tiba, ia berseru kecil. "Nah, ini dia!" Semua kepala langsung mendekat, menatap layar laptop. Salah satu file yang tadinya kosong kini berhasil dibuka, menampilkan data grafik lengkap seperti semula. Ruangan mendadak riuh. Sang manajer hampir melonjak dari kursinya. Itu file yang saya butuhkan." Serunya penuh semangat. Ia segera meraih mouse, membuka file lain yang sempat dianggap rusak. Satu demi satu, file yang tadinya tidak bisa diakses kini terbuka kembali setelah office boy melakukan langkah-langkah sederhana. Suasana yang tadinya muram berubah menjadi sorak-sorai kecil. Ada yang bertepuk tangan spontan, ada yang tertawa lega, bahkan sang manajer hampir tidak bisa menyembunyikan rasa kagumnya. "Bagaimana kamu bisa tahu cara itu?" Tanyanya dengan penuh keheranan. Office boy itu hanya mengangkat bahu, lalu menjawab santai. "Saya sering lihat di warnet, Pak, kadang file suka berubah nama aneh, tapi kalau dipindah ke folder baru atau dibuka dengan cara lain, masih bisa kebaca. Nah, jadi saya coba saja." Jawaban itu terdengar begitu polos, begitu sederhana. Namun di telinga semua orang, kalimat itu seperti sebuah tamparan keras. Mereka yang bertitel sarjana, yang terbiasa berbicara dengan istilah teknis, baru saja dipermalukan lagi oleh seseorang yang ilmunya berasal dari pengalaman sehari-hari, dari hal-hal kecil yang sering dianggap remeh. Sang manajer menatapnya dengan mata berbinar. Setelah laptop berhasil dibuka dan semua file penting kembali, suasana kantor yang tadi tegang kini berubah total. Ruangan yang semula penuh dengan wajah panik, tatapan gelisah, dan bisik-bisik cemas, kini dipenuhi dengan napas lega, senyum, dan decak kagum. Semua orang menyadari satu hal. Mereka baru saja menyaksikan keajaiban sederhana yang luar biasa. Sang manajer berdiri tegap di tengah ruangan, wajahnya masih bercampur antara lega dan tak percaya. Ia menatap office boy yang duduk tenang di depan laptop, tersenyum tipis, dan menunduk sopan. "Aku tidak tahu harus berkata apa. Kau menyelamatkan semuanya hari ini. Aku sangat berterima kasih," ucapnya dengan suara penuh rasa hormat, meski sedikit terbata karena perasaan lega dan terkejut yang bercampur. Office boy itu hanya mengangguk pelan, tidak berkata banyak. Bagi dirinya, ini bukan soal pujian atau pengakuan. Ia hanya melakukan apa yang ia bisa, berdasarkan logika sederhana dan pengamatan sehari-hari. Namun bagi semua orang di ruangan itu, tindakan itu adalah pelajaran berharga. Para staf IT, yang sebelumnya terlihat percaya diri dan penuh strategi teknis rumit, kini berdiri di sisi ruangan dengan wajah memerah. Mereka menyadari bahwa semua metode canggih, semua software mahal, semua trik dan peralatan yang selama ini mereka andalkan, tidak ada artinya dibandingkan kesederhanaan yang dipraktikkan office boy itu. Rasa kagum bercampur malu tampak jelas di mata mereka. Seorang staf IT muda yang sejak awal mencoba berbagai cara untuk membuka laptop, tersenyum pahit sambil menggelengkan kepala. Ya,
kita terlalu rumit memikirkan masalah ini. Ternyata solusinya sesederhana mengetik dengan huruf kecil, gumamnya lirih. Kata-kata itu disambut tawa ringan dari beberapa orang lain. Bukan karena lucu, tapi karena mereka terkejut sekaligus merasa tertampar. Sang manajer kembali menatap semua staf IT, kemudian berkata tegas, "Hari ini kita semua belajar sesuatu. Bukan soal siapa yang paling pintar atau siapa yang paling ahli. Bukan soal gelar atau jabatan. Tapi soal kerendahan hati, kesederhanaan, dan keberanian mencoba hal yang sepele tapi penting. Kadang, hal kecil yang dianggap remeh bisa menyelamatkan kita dari masalah besar." Semua orang mendengarkan dengan seksama. Mereka menyadari bahwa kejadian hari ini adalah pengingat penting, bahwa terlalu percaya pada kompleksitas, terlalu membanggakan keahlian formal, bisa membuat seseorang kehilangan perspektif terhadap hal-hal sederhana yang sebenarnya kunci dari masalah. Office boy itu tersenyum kecil, matanya berbinar tapi tetap rendah hati. Ia tahu tuh bahwa ia hanya melakukan sesuatu yang sederhana, namun efeknya sangat besar. Ia menyadari, tidak semua orang akan menghargai tindakan sederhana seperti ini. Tetapi kali ini, semua orang melihatnya, semua orang mengakui keberhasilannya. Seorang sekretaris yang selama ini memandang sebelah mata office boy, kini berdiri di dekatnya dan berkata dengan nada kagum, "Kau benar-benar luar biasa. Siapa sangka hal sederhana bisa membuat semua orang terpesona?" Office boy hanya tersenyum dan menjawab, "Kadang yang sederhana saja cukup, Bu. Tidak perlu ribet." Sementara itu, suasana di kantor perlahan kembali normal. Orang-orang mulai kembali ke meja mereka, mengetik, memeriksa email, dan melanjutkan aktivitas rutin. Namun energi yang berbeda kini menyelimuti ruangan. Ada rasa hormat baru, ada rasa kagum yang tulus, dan ada pelajaran moral yang tertanam di hati semua orang. Sang manajer menatap laptopnya sekali lagi, kemudian memandang office boy. "Hari ini kau bukan hanya menyelamatkan file dan presentasi, tapi juga mengajarkan kita semua pelajaran berharga. Kau telah membuktikan bahwa siapapun, tidak peduli jabatan atau latar belakang, bisa membuat perbedaan besar." Office boy menunduk malu, lalu bangkit dari kursi. Ia berjalan perlahan ke pintu, siap melanjutkan pekerjaannya seperti biasa. Namun kali ini langkahnya lebih dihargai. Semua orang menatapnya dengan kagum, menyadari bahwa sosok sederhana di antara mereka, yang biasanya hanya membersihkan lantai dan mengantar minuman, kini telah menjadi pahlawan tanpa gelar, tanpa sertifikat, tanpa sorotan. Di luar itu, dunia kantor seolah kembali berjalan normal. Tetapi cerita hari ini akan terus dikenang. Semua orang tahu bahwa mereka baru saja menyaksikan sesuatu yang tidak akan terlupakan.